tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi orang-orang dulu itu kafir kalau padahal sudah mengikat perjanjian, tapi dia kafir. Akhirnya dimusnahkan. Nah, ini masuk generasi berikutnya. Itu begitu yang kerangka berpikiran dibangun Pak tadi itu ya. Dan gue oke lah, gue setuju di situ. Kenapa tuh? Sudah 1 jam. Ya. Begini, ya. Ingatlah, ya. Buka. Kita sama-sama buka dah. Surat 4 ayat 1 ya. Surat 4 ayat 1. Ya, buka. Surat 4 ayat ke-1. Sorry. Surat 2. Sorry. Allah ya Rob. Surat 2 ayat 30. Gak konsentrasi gue, anginnya berhembus terus dan bising ya. Nah, ini ayat 30, surat 2 ayat 30 ya. Gak apa-apa ya, molor dikit ya. Sudah 1 jam lebih ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa isqala rabbuka lil malaikatihi ini zailung fil ardi khalifah qalu atas alu, dia pakai atas alu ya, piha mayut sidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lakola ini a'lamu ma la ta'lamun ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan, karena dia tidak pakai kholak ya, atau pakai ja'al, menjadikan khalifah di bumi. Khalifah. Khalifah ya. Aku hendak menjadikan khalifah ya. Nih. Ya. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ya. Mereka berkata, ya. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih? Apa bertasbih itu? Repot nek kowe gak ngerti bertasbih. Subhanallah dadine maha suci Allah. Subhanallah dan tasbih itu satu jeder, satu akar kata. Ya. Oke, ya. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak? Dari mana kau tahu merusak? Ya dari ayat yang 28 dan 29 yang manusia yang era dulu itu sudah mengingkari. Ya, sudah tidak taat lagi gitu ya. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah ya? Takfuruna, kafir, menutup, mengingkari gitu ya. Ya. Oke. Aku ulangi, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, ini malaikat ya, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah aku hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Ya. Oke. Sedangkan kami bertasbih. Nah, bertasbih, hati-hati. Apa bertasbih? Apa gini? Subhanallah. Itu tasbih. Ya. Bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sudah aku jelaskan, Allah tidak mau menggunakan bahasa kekuatan, tidak mau menggunakan bahasa kekuasaan. Gue yang berkuasa, ngapain lu? Ya. Tapi bahasa pengetahuan. Ya. Apa katanya? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau rasionalitasnya tinggi, pendidikannya tinggi, itu tidak main premanisme. Mumpung dia jadi
Jadi penguasa lah di suatu negeri terus dia aku yang berkuasa, enggak begitu. Aku yang berpengetahuan gitu loh. Aku tahu kamu nggak tahu. Ya harusnya begitu. Makanya kita sama-sama tahu kan. Sebetulnya ya ada nggak laut kok disertifikasi itu enggak? Itu kan nggak ada undang-undangnya. Laut disertifikat itu loh. Dari mana asalnya? Kemana-mana kalau kita ngurus ke BPP apa BPN atau apa, tanah itu ya tanah yang disertifikat bukan laut. Sejak kapan laut disertifikat? Undang-undangnya mana? Nah itu pengetahuan seharusnya, bukan kekuasaan yang dipakai. Itu Allah saja mengajarkan kita gunakan pendekatan bahasa pengetahuan. Artinya kalau lu jadi pemimpin gak punya pengetahuan, tunggu saja hancurnya. Akhirnya amburadul. Laut ya disertifikati. Yang disertifikati itu darat, gitu loh. Ya, oke. Sekarang aku mau fokus ke khalifah dulu. Khalifah, nih ya. Makanya gue bilang itu sekarang sudah nggak jadi menteri itu, ya. Dulu menteri apa gue lupa. Dia bilang, ada nggak perintah mendirikan khilafah di Al-Quran mana gitu. Lalu ngerti nggak khalifah? Menteri goblok, nggak tahu ngaji. Khalifah itu nanti pasangannya khilafah. Gitu loh. Ini sistem, ini orang yang melaksanakan sistem. Sama dengan musyrik syirik. Sama dengan istiqomah mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu begitu. Jadi dia nggak tahu bahwa khalifah itu pasangannya nanti khilafah. Kalau ada khalifah mesti kita diperintahkan membuat khilafah. Apa khilafah itu? Adalah aturan hukum Allah. Dia kemarin berdebat, gue bilangin sebetulnya yang berhak bikin aturan itu Allah. Karena kalau manusia bikin aturan, mesti aturan itu berpihak kepada diri dan kelompoknya. Tapi kan kita sadar manusia itu di samping makhluk teologis, dia juga makhluk antropologis. Gitu ya. Jadi kalau ada khalifah, ada khilafah. Khilafah itu aturan Allah atau syariat. Jadi ini disuruh menjalankan ini yang sudah diingkari di ayat 28-29 dari surat Al-Baqarah, itu sudah dikafiri sama mereka. Gitu loh, ya. Khalifah, ya. Ini kalau pasangannya ini khilafah. Berarti kalau ada khalifah ada khilafah gitu loh. Jangan khilafah itu dipandang terus makar, ini yang jadi rusak. Kita menjadi korban premi. Kalau kita umat Islam kok ya kita harus berkhilafah. Aturan hukum itu harus kita tegakkan. Hukum sama hukum Allah. Gitu loh. Bukan terus menegakkan khilafah terus itu bertentangan dengan tata kelola negara yaitu Republik Indonesia. Kacau kalau gitu, kacau. Akhirnya ustadz-ustadz, kiai-kiai yang nggak paham juga itu akhirnya takut menjelaskan khilafah. Ya, oke. Khalifah ya. Terus khalifah itu artinya apa? Nih, pengganti, penerus, bisa juga dia. Terus apa lagi ya? Pengganti, penerus. Apalagi pelanjut, apalagi ya, pengganti, penerus, pelanjut, itu khalifah. Makanya ada yang menafsirkan ya, seperti guru Al-Quranku itu almarhum Gus Manani, khalifah itu
khalifah kita itu bergonta-ganti, makhluk alternatif. Ada yang begitu. Kalau malaikat tuh nggak ada alternatif. Makanya orang kadang-kadang salah memahami bahwa di ayat ini malaikat itu protes. Ini nggak protes, malaikat tanya kejelasan. Tanya kejelasan. Maka di situ kan ada diksi taz'alu. Bukan malaikat protes. Malaikat itu nggak protes karena dia tidak punya derivasi untuk protes. Dia didesain untuk selalu taat, gitu loh. Kalau kita itu makhluk alternatif, kadang iman, kadang kafir. Kadang iman, kafir maksudnya itu melanggar hukum Allah gitu loh. Kadang taat, kadang mungkar, gitu aja lah. Nanti kamu kalau aku pakai iman kafir, kamu justru bingung. Kadang taat, karena kita punya kita kan makhluk alternatif. Gue ini punya alternatif. Nanti gue mau sholat atau nggak sholat, itu alternatif. Gue mau zakat atau nggak bayar zakat, itu alternatif. Gue mau Islam atau mau kafir, itu alternatif. Ya. Kalau malaikat tidak punya alternatif, jadi kalau mengatakan di konteks ini kalimat itu dikatakan malaikat itu membangkang, nanti terus muncul Ajajil, aduh kacau lagi itu. Nanti kita bahaslah Ajajil. Kacau itu Ajajil itu. Dibilang malaikat. Malaikat tuh nggak ada yang membangkang. Karena dia didesain, diprogram, nama programmernya itu Allah untuk selalu taat. Di sini tas'alu itu dalam rangka mengkonfirmasi, minta kejelasan. Gitu loh. Berdasarkan peristiwa yang sudah disampaikan di pasal yang ke-28 dari ayat 2, bahwa khalifah-khalifah yang dulu itu, orang-orang dulu itu sudah ingkar. Itu loh ya. Maka di sini, dan ingatlah ketika Tuhan beriman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah kau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Nah, ya. Kenapa malaikat tahu? Lah sudah dijelaskan di ayat 28 29 itu kok. Khususnya di 28 mereka sudah ingkar. Nanti itu dimusnahkan, bangun lagi generasi berikutnya dimusnahkan gitu. Ya. Oke. Sampai-sampai malaikat itu membreakdown dirinya. Ya. Sedangkan kami malaikat bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Gitu loh. Jadi gini loh ya. Setelah Gusti Allah Agung mendeklar gitu ya, menyampaikan keinginannya kepada para malaikat itu ya, bahwa Gusti Allah Agung itu mau menjadikan khalifah ya. Malaikatnya itu minta konfirmasi gitu loh. Makanya sini kan ada taz'alu itu, konfirmasi. Kenapa? Ngelek tuh? Waduh. Sebentar yang ditik. Sabar lah ya, karena memang kita pakai wifi yang kelas proletar. Jadi semoga ini kendala wifi, bukan di banned ya. Kalau di banned nggak bisa, dia harus nunggu 1 minggu lagi kalau ada yang mereport. Tapi semoga enggak. Bisa tuh. Bisa? Sebentar ya, sabar ya teman-teman. Sudah? Oke, ini angin juga masih bertiup ya. Sudah melampaui berapa dari 1 jam? 15. Sudah 15 menit dilampaui. Sebentar, nanti kalau aku lanjutkan kasihan teman-teman TikTok nggak bisa ngikuti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Oke. Jadi ya, di sini sampai maaf teman-teman TikTok ya, ada kendala sinyal tadi, nge-lag lagi ya. Jadi di sini malaikat itu
Kenapa kok mereka yang dijadikan khalifah? Mbok ya kami ini loh, bukankah kami itu selalu bertasbih, memujimu, menyucikanmu, gitu loh ya. Kenapa? Jadi posisi malaikat sini minta konfirmasi. Kenapa? Maka dijelaskan ya, seperti tadi aku bilang, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, gitu loh. Jadi bukan malaikat membangkang, gitu ya. Clear di sini ya, clear ya. Nah, konfirmasi dari malaikat itu menunjukkan sebelum Adam itu sudah ada kehidupan, dan dulunya taat rusak kemudian disampaikan di ayat yang ke-27 28 dari surat 2. Jadi bukan malaikat sedang melakukan forecasting. Waduh, sudah bukan meramalkan yang akan datang gitu loh, nggak begitu. Justru malaikat itu menyampaikan peristiwa yang sudah pernah terjadi. Artinya sudah ada kehidupan sebelumnya. Dan manusia itu begitu. Kenapa nggak kami aja sih yang selalu bertasbih itu menyibukkan diri gitu loh. Jadi waktu kehidupan malaikat itu sibuk untuk memuji Gusti Allah Agung, sujud, beribadah, takwa, apalah mau dipakai. Tidak pernah membangkang. Kalau kita kan kadang-kadang taat dalam masjid, keluar masjid ya korupsi lagi duit rakyat. Itu biasa manusia gitu. Malaikat tidak begitu ya. Seluruh waktu kehidupannya itu sibuk bertasbih ya untuk memuliakan Gusti Allah Agung. Kok nggak kami aja gitu loh. Itu mereka itu gitu loh. Ya. Jahat, bajingan, menumpahkan darah, biang kerok gitu. Nah, berarti kan sudah ada peristiwanya, sudah ada. Bukan meramalkan peristiwa yang belum ada, akan ada, nggak begitu. Nah, dari situ kita tahu sudah ada kehidupan sebelumnya. Ya, Kang Mas Safei, Romo Yai Ponidir Harjo dan yang lainnya ya, khusus untuk beliau memang aku tekankan, khalifah itu pengganti. Maka harus ada yang digantikan. Ya. Ya. Penerus, maka harus ada yang diteruskan. Pelanjut, ya, maka harus ada yang dilanjutkan. Ketika Adam dia diangkat menjadi khalifah, berarti kan di sini sudah ada, ya, sudah ada yang digantikan, yang diteruskan atau yang dilanjutkan. Gitu loh. Ya. Untuk apa? Untuk berkhilafah ini. Tidak ingkar. Kalau di surat 28 kan, mengapa kamu kafir? Gitu loh. Ya, menggantikan, meneruskan, melanjutkan untuk menegakkan khilafah, maka disebut khalifah. Clear di sini, ya. Clear gak? Ya. Ya. Oke, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baru muncul di surat 31-nya. Dan dia mengajarkan kepada Adam, muncul nama Adam. Adam khalifah, Adam pengganti, Adam penerus, Adam pelanjut. Maka kan harus ada di timing sini, tempusnya di sini, bukan di sini, ya. Maka kan harus ada yang digantikan, harus ada yang diteruskan, harus ada yang dilanjutkan. Di sini sudah ada manusia, bukan Adam manusia pertama. Itu ya. Ini seharusnya terjemahannya yang 31 ini ya. Dan dia mengajarkan kepada Adam ajaran. Itu seharusnya, bukan nama-nama. Asma isme itu ajaran, pandangan boleh. Ya. Oke. Sekarang sudah lewat berapa menit tuh? 20 menit. Waduh. 20 menit nanggung tuh.
dia perlu 10 menit lagi untuk dibagi 3 kan. Karena kan kalau di video kan per 30 menit. Oke, kita lanjutkan aja ya. Nanti kalau sudah 30 menit kasih tahu ya. Oke. Supaya Gerak itu baginya enak. Karena kalau yang rekodnya kan direkod, yang direkod itu per 30 menit dibaginya ya. Oke. Jadi sudah jelas ya, harus ada yang digantikan, harus ada yang diteruskan, gitu loh. Makanya disebut khalifah. Lebih jelas lagi, Khalifatul Rasul. Kan kita mengenal ada 4 khalifah, 4 pengganti, 4 penerus, 4 pelanjut. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Cuma kan orang enak aja ngomongnya khalifah itu harusnya lengkap. Khalifatul Rasul. Jadi pengganti Rasul, penerus Rasul, pelanjut Rasul. Yang dilanjutkan apanya? Khalifahnya ini. Bukan terus mereka berganti terus mereka jadi Rasul, jadi Nabi, nggak begitu. Kan intinya khilafah, intinya ke khilafah ini. Makanya gue bilang, ketika khilafah itu di framing secara salah, remek kita. Dikirain khilafah itu terus membangkang atas kekuasaan yang sudah ada. Enggak begitu. Ya kalau kita kan negara agama, kecuali kalau kamu ateis, kamu enggak hidup terhadap hukum Allah, ya itu urusan kamu lah. Makanya kan gue heran ada menteri ngomong enggak ada perintah bikin khilafah. Ya kamu itu tahu ngaji enggak, menteri goblok loh. Gitu loh. Karena dia membaca cukup hanya yang tersurat, tapi tidak tahu apa yang tersirat. Ketika yang tersurat khalifah, harusnya dia lari ke yang tersirat, yaitu khilafah. Jadi setiap orang Islam harus menegakkan khilafah. Masalahnya khilafah ini sudah di-framing secara salah oleh mereka yang nggak senang terhadap Islam. Khilafah itu apa? Aturan hukum Allah. Bagaimana kamu hidup di dunia ini harus taat terhadap hukum Allah. Para sahabat, para Khalifatul Rasul itu juga menggantikan apa? Perjuangan Rasul, perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad dalam menegakkan khilafah, dalam menegakkan aturan hidup, dalam menegakkan hukum. Di mana aturan dan hukum itu bersumber daripada Allah itu sendiri. Makanya kan ada pertanyaan, hukum jaliyah atau hukum Allah? Di surat berapa itu ya? Ayat yang ke-50. Surat coba loh, surat At-Taubah ayat ke-50 apa? Itu kan ditanya, kamu mana hukum Allah atau hukum jahiliyah yang kamu mau pakai? Gitu. Tuh, sudah kembali. Oke ya. Maaf yang di TikTok ya. Maaf yang di TikTok, ya maklum lah ya, wifi-nya kelas ekonomis jadinya. Nanti kalau sudah ada rezeki kita naikkan kelas yang enggak 50. Ya. Yang enggak, yang lebih tinggi ya anunya, Mbps-nya gitu. Oh. Bukan ini tuh ya. Atau ketik gini, hukum jahiliyah gitu. Gimana coba Bapak. Coba hukum jahiliyah ketik nanti kan keluar itu. Hukum jahiliyah gitu ketik. Jadi kita disuruh milih, ya mana lebih baik, hukum Allah atau hukum jahiliyah. Jadi penegakan hukum ini, maka kalau orang hidup sudah nggak pakai hukum, itu binatang. Nah, Adam ini melanjutkan sebagai khalifah untuk menegakkan khilafah. Yang namanya melanjutkan, yang namanya meneruskan, yang namanya penggantikan, harus ada yang digantikan, diteruskan, dilanjutkan. Itulah. Sebagai dasar dia bukan manusia pertama, Pak. Gitu loh. Yang bilang siapa? Ya Al-Quran. Nah ini surat Al-Ma'idah
ayat yang ke-50. Ayatnya benar tadi 50, cuman suratnya salah ya. Tadi surat At-Taubah. Begini. Afa hukmal jahiliyah yabgun wa man ahsanu minallohi hukmal likuimi yukinun. Ya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Terserah mana yang kamu kehendaki. Kamu mau keluar dari khilafah? Apa mau mempertahankan khilafah? Ikut hukum-hukum jahiliyah, itu maksudnya. Ya, oke, gitu. Jadi paham di sini ya. Nanti kita cari ayat-ayat. Ada satu ayat lagi ya, akan aku jelaskan. Nanti itu mensiratkan kepada kita, ya, Adam itu bukan manusia pertama, gitu ya. Karena sudah jelas, ya, di sini pakainya khalifah, ya, gitu. Oke, mungkin itu dulu ya, karena anginnya juga semakin bertiup kencang ya. Nanti ada yang tanya itu, Adam itu sebetulnya Adam satu atau Adam banyak? Ya, kalau gue kan ngomong ada Adam Afrika, ada Adam Asia, ada Adam Eropa gitu. Karena secara sains nggak mungkin yang Eropa itu melahirkan anak Afrika gitu loh. Jadi kalau Adamnya Afrika ya orang Afrika itu punya Adam sendiri ya, seperti itu. Makanya dia nggak melanggar genetika kalau kerangka berpikir yang aku tawarkan ya, seperti itu. Tapi kalau kerangka berpikirnya satu saja, seperti beliaunya kan satu ini. Ini kan satu ini ya. Satu terus jadi banyak. Pertanyaannya bagaimana mereka terus bisa menjadi kita yang seperti ini. Nanti ada Chinese yang seperti itu, ada Eropa seperti itu, Afrika seperti itu, gimana? Penjelasan sainsnya gimana gitu. Makanya aku bilang Adam itu bukan hanya satu. Nah, di mana Pak penjelasannya? Di mana Gus penjelasannya? Nanti sabar ya. Sementara ini dulu ya, sudah berapa tuh? 100 berapa? Sudah 1 jam 30 menit, berarti 90 menit. Nanti ini berarti bagi 3 tuh ya. Bagi 3 seri, dan memang anginnya juga nggak bisa diajak kompromi. Mohon maaf kalau kurang nyaman, mengganggu kenyamanan Anda ya. Tapi setidaknya sudah terjawab meskipun masih perlu lagi data. Kang Mas Sapi kan perlu data itu ya, menunjukkan bahwa Adam itu bukan manusia pertama ya. Oke, di sini dulu ya pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun untuk saudara-saudaraku yang ada di TikTok dan ada di YouTube telah meluangkan waktu. Aduh, mohon dipersori ya. Aku tahu kalian juga punya kesibukan ya, bukan hanya waktu untuk ngaji doang gitu ya. Aku harus, karena tuntutan terpaksa melebar sampai ke 30 menit, jadi 1 jam 30 menit ya. Dan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan ya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.